Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, dengan kedua orang tua kita, dan dengan guru-guru dan teman-teman kita. Semoga perkumpulan yang kita lakukan ini mendapatkan karunia, limpahan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wa salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah selama bulan Ramadan. Tentu sunnah-sunnah itu yang mengantarkan cinta Allah kepada kita. Karena yang kita inginkan di dunia ini cinta Allah, ampunan Allah, dan kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang selalu dekat dengan Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah. Itulah yang disebut dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Sunnah-sunnah tersebut mengantarkan cinta Allah kepada kita. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang pembahasan kita tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Mari kita dengarkan ayat yang luar biasa ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, perhatikan anak-anakku, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Syahrul Ramadan, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah. Jadi bulan Ramadan ini nih, ya, berapa ribu tahun yang lalu Allah sudah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, turunnya di bulan Ramadan. Turunnya di bulan Ramadan di malam yang penuh berkah, di malam yang penuh dengan kemuliaan. Nah, bulan Ramadan inilah ketika Allah turunkan Al-Quran, Allah berikan penguat di sana dengan peringatan kepada kita. Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ketika kita ingin mendapatkan bimbingan dari Allah, maka dekati Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita hafalkan Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran sehingga berbuah amalan. Nah, beramal kita sehari-hari, makan minum kita, kemudian menghormati guru-guru kita yang ada di sekolah, menghormati, menyayangi bunda kita, ayah bunda kita, umi abi kita. Itulah proses yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas antara petunjuk dan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan adalah pembeda antara hak dan batil. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Al-Quran ini hak sudah dijelaskan oleh Allah, batil juga ada. Bahwa kebenaran yang Allah berikan di dalam Al-Quran untuk kita ikuti, untuk kita amalkan. Nah, kemudian kita pahami dulu, ketika kita memahami Al-Quran, nuzul Quran ini, Al-Quran turunnya di bulan Ramadan, ya, turunnya di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi di malam hari. Allah berfirman di dalam surah Ad-Dukhan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya, kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu di malam penuh keberkahan. Nah, malam penuh keberkahan itu malam di bulan Ramadan. Dan kamilah yang memberikan peringatan, kata Allah. Maka Al-Quran ini awalnya turun dari Lauhul Mahfuz. Turunnya ke Sama'id dunia. Apa itu Sama'id dunia? Langit dunia. Sempurna turunnya. Sebanyak 30 juz, 114 surat, dan jumlah ayatnya sebanyak 6.236 ayat. Allah sempurnakan turun itu dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia dalam satu malam. Dalam satu malam. Bahkan kita sering mendengarkan surat Al-Qadar yang Allah firmankan. Mari kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Quran diturunkan di malam kemuliaan. Tepatnya di malam yang kita sebut nuzul Quran. Dan malam turunnya Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan nilainya. Kalau kita hitung 83 tahun kurang lebih. Orang yang beramal di malam nuzul Quran itu, di malam Lailatul Qadar itu, amalan yang sangat dimuliakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, kita beramal sebanyak-banyaknya di malam nuzul Quran maupun di malam Lailatul Qadar. Nah, kapan lagi Al-Quran itu diturunkan? Setelah tadi sampai ke langit dunia. Turun lagi kepada hati Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kurang lebih 23 tahun lah kita menghitungnya. Turunnya Al-Quran begitu mulianya di hati Rasulullah SAW. Dan itulah proses Al-Quran diturunkan. Sehingga kita beriman dengan Al-Quran, kita membacanya, kita menghafalkannya, kita mentadaburinya, untuk kita amalkan. Agar apa? Agar kita semakin dekat dengan Allah, disayang oleh Allah. Dan kelak kita bisa, ketika kita mengamalkan Al-Quran di dunia, kita bisa berkumpul bersama kedua orang tua kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, kelas. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan itu, guru-guru kita juga bersama di surganya Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita surga Firdaus, dan kita berada bersama di sana menikmati nikmat Allah karena kita mencintai Al-Quran. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira wal afu minkum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.